Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Guru Asiku. Bapak Ibu, kali ini kita akan berbicara tentang berapa sih kuota terkait dengan mutasi yang ada di sekolah Provinsi DKI Jakarta gitu ya, khusus yang negeri tahun ajaran 2025-2026 gitu ya Bapak Ibu. Sebelum saya lanjutkan, mari Bapak Ibu dukung channel ini ya, di channel Guru Asiku. Untuk Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan subscribe gitu ya. Yang belum like, silahkan like. Dan jangan lupa nanti di akhir video Bapak Ibu bisa men-share ke tetangganya, sahabatnya, saudaranya, atau siapa saja di grup WA-nya gitu ya. Agar apa? Agar informasi ini bisa didapatkan secara detail gitu ya kepada peserta didik yang memang ingin mengikuti perpindahan atau di jalur mutasi. Langsung saja kita akan membahas, tetapi sebelum membahas pada pokoknya, saya mau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar gitu ya. Di kolom komentar di sini ditanyakan, kalau MTS negeri mau pindah ke SMP negeri, apakah bisa, Pak? Dijawab ya, bisa. Karena kenapa? Karena di sini cuma perbedaan namanya aja. Perbedaan utamanya di sini yaitu kalau MTS itu kan madrasah sanawiyah, gitu kan ya. Kalau SMP sekolah menengah pertama, jelas berbeda gitu kan. Tetapi kalau mau pindah boleh. Nah, di sini letak bedanya adalah di mana lembaga yang menaungi dan kurikulumnya. Kalau MTS di bawah naungan Kementerian Agama, kalau yang di SMP gitu ya, itu di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Jelas ya Bapak Ibu, jadi dibolehkan. Lalu di sini juga ada bertanya ya, di atasnya nih. Apa bisa dari SMP swasta negeri di perpindahan semester gitu, pindahnya di tengah semester? Boleh, bisa, sangat bisa. Dan di sini sudah ada yang menjawab. Biasanya beberapa sekolah swasta mewajibkan siswa yang pindah atau keluar untuk membayar sisa SPP-nya full gitu ya, sampai dengan kelas 9 untuk tingkat SMP. Ini balik lagi kembali kepada satuan pendidikannya gitu ya. Kalau memang seperti itu ya tinggal diikuti. Yang nggak boleh itu adalah di mana para peserta didik yang mengikuti SPMB bersama kemarin, mengikuti jalur itu ya, memilih SPMB bersama, itu tidak diperkenankan untuk pindah ya. Karena kenapa? Karena semuanya sudah dibiayai oleh negara. Jelas ya Bapak Ibu ya. Terus juga di sini pertanyaan, mohon bertanya Pak, apakah mengurus surat pindah sekolah dari sekolah swasta dikenai biaya? Kalau ngurus surat pindahnya sih setahu saya enggak. Yang ada biayanya itu kemungkinan besar terkait SPP yang memang misalkan Bapak Ibu harus lunasi gitu ya. Terus juga di sini, apa perlu memberitahu sekolah asal gitu ya kalau mengikut seleksi? Harus dong ya kan, agar sekolah asal juga mengetahui aktivitas apa yang sedang dilakukan gitu ya. Itu kalau tanggapan saya. Tapi kalau tanggapan Ibu berbeda, silakan gitu ya. Gak jadi masalah kok, itu hak daripada peserta didik. Gitu, lanjut Pak, kalau mau pindah dari MAN ke SMA, sudah dijawab yang tadi pertama ya, boleh saja gitu ya. Karena yang satu dari naungan Kementerian Agama, yang satu dari Kemendikdasmen gitu ya. Boleh. Terus juga di sini, gimana mau pindah Pak? Masuk aja belum? Sabar gitu ya. Pokoknya saya doakan semoga Bapak Ibu bisa menyekolahkan di tempat yang memang terbaik gitu ya. Dan saya doakan Bapak Ibu semuanya mendapatkan rezeki yang mudah, yang gak disangka-sangka, yang bisa membantu putra-putrinya untuk bersekolah, dan semuanya difasilitasi secara penuh ya oleh Bapak Ibu.
Saya doakan Bapak Ibu juga sehat, beraktivitasnya juga dimudahkan oleh Allah SWT. Kalau hari ini nggak ada keuangannya, belum cukup, saya doakan besok tidak terduga tiba-tiba ya Allah berikan rezeki yang nggak disangka-sangka gitu ya. Oke, lanjut. Kita ke Pak, anak saya dari Jakarta Barat diterima di Jakarta Timur. Sarannya Pak, bimbang, anaknya semangat tapi ayahnya diam aja. Padahal aku siap nganterin, nunggu sampai pulang. Kalau emang capek cari kosan. Memang kalau ibu itu luar biasa gitu ya. Nah, pokoknya intinya silakan Bapak Ibu yang sudah diterima gitu ya, dijalani. Kan nanti kan ada seperti ini gitu ya, ada jalur mutasi. Besar kok, nggak percaya kan? Saksikan pokoknya di channel Guru Asiku, kita buka sedetail mungkin. Kuotanya banyak Bapak Ibu, nggak apa-apa satu semester kita berjuang. Besok kita sambil cari sekolah yang dekat dari rumah gitu ya. Nah, nanti kita melakukan mutasi. Gitu ya Bapak Ibu. Yang saya mau alami Pak Guru masih nunggu info bangku kosong. Nah, ini bangku kosong gitu ya. Mau bangku kosongnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Banyak ini Ibu pokoknya ya. Tetap ya, jangan ada yang di skip. Langsung saja Bapak Ibu, karena sudah tidak sabar kita buka berapa sih jumlah bangku kosong yang ada gitu ya. Yuk kita masuk kepada link yang ada di sini gitu ya. Nah, di link sini daya tampung perpindahan murid gitu ya, adanya di website edu.jakarta gitu ya, .go.id. Tinggal Bapak klik aja di situ juga nanti muncul. Nah, tinggal di sini tinggal klik nih. Nah, di sini ada 4 jenjang, terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Ya, tinggal dipilih. Nah, Bapak Ibu ketika sudah memilih, ya, biarkan dia berputar-putar aja ya gitu ya. Yang penting Bapak Ibu jangan berputar-putar, ya. Nah, di sini Bapak Ibu akan terlihat tampil 50. Jadi jangan beranggapan bahwasanya hanya 50 sekolah aja. Tinggal Bapak Ibu klik di sini, klik saja 1000 gitu ya. Maka yang sekolah ada di timur, selatan, barat, utara gitu ya, semuanya akan muncul gitu ya. Kalau nggak mau yang tampil 1000 ya tinggal pilih satu halaman. Kalau menurut saya lebih efisien yang pilih 1000, akan muncul gitu ya keseluruhan. Nah, di sini ada keterangannya kelas 2, 3, 4, 5, serta 6. Nah, kalau kelas 2 disesuaikan dengan yang ada di sini. Kalau satu tulisannya di sini berarti sekolah di situ membuka jalur mutasi untuk kelas 2, membuka 1 bangku gitu ya untuk perpindahan dan seterusnya seperti itu. Gitu ya. Kalau kosong bagaimana Pak? Saya boleh nggak bawa bangku sendiri? Nggak boleh Bapak Ibu. Ya, kan sekolah lain masih banyak Bapak Ibu. Nggak mau Pak, saya maunya di situ. Ya mau gimana lagi, nanti di semester 2 kita lihat lagi apakah masih tersedia bangku kosong. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jelas ya Bapak Ibu. Dan di sini juga Bapak Ibu bisa pilih SMP jenjangnya. Nah, di SMP jenjang ini ya terlihat sama kelas 8, kelas 9. Besaran kuotanya adalah tergantung dari satuan pendidikannya. Gitu ya, ngebukanya berapa. Dan bisa tampil di sini. Ini baru 50, kita klik bisa sampai dengan 1000 gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Silakan pilih sesuai dengan wilayahnya. Targetnya mana? Tinggal dipilih aja nanti. Misalkan targetnya SMP 77 ya, tinggal dimundurin di sini kursornya, diturunin. Nah, di SMP 77. Dia buka ada 6 dan 2. Jelas mudah kan Bapak Ibu, karena ini banyak banget tuh. Ya kan, saya nggak bohong. Makanya kemarin saya sudah berjanji akan saya terangkan ya setelah SPMB selesai. Ini saya terangkan. Ya, terus juga di sini ada SMA Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu klik di SMA, di sini juga akan tertera kelas 11 dan kelas 12. Tinggal Bapak Ibu klik di sini, tampilkan 1000, dia akan muncul seluruhnya. Gitu ya. Misalkan Bapak Ibu mau SMA
37 gitu ya. Cari nih yang di sini 37. Nah, SMA 37 ngebuka 5 dan 4. Ada apa aja sih? Diklik. Perbedaannya SD dan SMP serta SMA, di sini ada gambar mata satu atau detail. Untuk apa? Untuk Bapak Ibu nanti bisa klik di sini, akan tampil semuanya. Baik dari kelas 11, kelas 12. Kelas berapa aja kelas 11 dan 12-nya tertera di situ, ada kelas 11 1, kelas 11 2 gitu ya, dan seterusnya. Itu menandakan bahwasanya di kelas itu memang membutuhkan. Jelas ya Bapak Ibu ya, ada perbedaannya. Oke, dan di sini juga mapelnya ada yang berbeda. Jelas sesuai dengan kebutuhannya. Oke Bapak Ibu, itu ya. Terus yang terakhir ada di jenjang SMK. Di SMK bagaimana? Di SMK ketika klik di sini, tampilannya akan tampil seperti jalur atau jenjangnya di SMA. Ada detailnya, karena kenapa harus ada detail? Nah, di sini yang perlu Bapak Ibu pahami. Setiap SMA dan SMK punya jurusannya masing-masing. Tinggal kita klik SMK 1. Nah, di sini ada kelas-kelasnya dan jurusannya, gitu ya, disesuaikan. Kalau mau pindah disesuaikan. Sudah jelas Bapak Ibu? Ya. Oke, kita tutup di sini. Nah, Bapak Ibu jangan lupa ada peraturan yang memang harus Bapak Ibu ketahui. Yang mana Pak? Nah, peraturannya di sini nih. Kriteria seleksi adalah hasil seleksi yang diadakan oleh satuan pendidikan. Bobotnya itu 60%. Jadi, ketika Bapak Ibu putra-putrinya sudah melakukan tes, nanti hasil nilainya gitu ya, dikalikan 60% diambil itu nilainya. Jelas sampai sini? Belum selesai di situ. Nanti juga rapor yang Bapak Ibu berikan ke sekolah, yaitu rapor nilai dari semester 1 sampai semester 2. Gitu ya. Jadi nanti ditambahkan, dikalikan berapa persen? Dikalikan 40% bobotnya. Baru nanti ditambahkan antara nilai dari tes dan nilai rapor. Ya, sehingga menjadi nilai akhir itu sendiri. Terus juga untuk SLB dan PAUD. Nah, SLB dan PAUD ini nggak ada, gitu ya. Disesuaikan dengan satuan pendidikannya masing-masing, gitu ya. Bapak Ibu, saya kira cukup jelas. Kalau belum jelas, belum terpuaskan, silakan. Ada kolom komentar, tanya saja ya. Jangan tanya saya sudah makan belum gitu ya. Enggak perlu, tetapi sesuai dengan apa yang kita bahas. Gitu ya Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya sampaikan. Yang belum subscribe silakan subscribe, yang belum like silakan like, yang belum share saatnya untuk men-share agar kita mendapatkan keberkahannya secara bersama-sama. Yuk Bapak Ibu, saya undur diri, pamit ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.